Pernahkah kalian di pergaulan sehari-hari di masyarakat mendengar keluhan ada orang yang pernah berusaha menjual uang kuno tapi tidak pernah terjual? Atau seringnya melihat keluhan-keluhan yang ada di media sosial, khususnya di grup jual beli, yang bilang isinya cuma penjual semua, tidak ada pembelinya. Ada pula keluhan yang disampaikan dalam bentuk komentar yang ada di video YouTube, di mana dalam video tersebut memberikan informasi nomor WhatsApp seorang kolektor. Ada beberapa yang mencoba pernah menawarkan, tapi ternyata chat WhatsApp-nya tidak pernah direspon. Dari berbagai banyak keluhan tersebut, kenapakah uang kuno jualan Anda itu tidak dilirik kolektor? Ada berbagai sebab. Bukan berarti kolektor itu tidak ada. Kolektor itu ada di sekitar kita, tapi tidak melulu yang membeli uang kuno itu selalu kolektor. Jika dagangan uang kuno kalian tidak pernah terjual, jangan selalu menyalahkan kolektor. Bisa jadi ada yang salah dengan cara Anda menjualnya. Nanti saya akan mengambil beberapa contoh screenshot maupun beberapa gambar. Jika di antara screenshot maupun gambar tersebut ada postingan dari para sahabat-sahabat yang menyimak video ini, sebelumnya saya mohon izin, dan apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Nanti tenang aja, nama akun akan saya tutupi. Saya akan menyampaikan beberapa faktor kenapa uang kuno dagangan kita itu tidak pernah dilirik oleh kolektor. Faktor yang pertama yaitu mengenai harga. Ada banyak orang beranggapan bahwa uang kuno itu memiliki harga yang fantastis, padahal tidak benar demikian. Uang kuno itu memiliki harga pasarannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa dengan sembarangan asal memposting dan menjual dengan harga semau kita. Contoh misalnya untuk uang Rp100 perahu pinisi seperti ini ya, tahun 1992, harga kisaran dijual mulai Rp2.000 hingga Rp5.000. Akan tetapi jika ada yang menjual dengan jutaan, puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran, yang terjadi jika orang melihat postingan tersebut akan diabaikan, terutama oleh kolektor. Jadi hal terpenting dalam menjual uang kuno yaitu mengetahui harga pasaran dulu. Jika kalian ingin mengetahui harga pasaran uang kuno, sudah saya bahas di video saya yang lainnya. Silahkan nanti link videonya saya bagikan di deskripsi video ini. Cara simpel uang kuno itu memiliki nilai jual yang tinggi ataupun nilai jual yang masih terjangkau itu sebenarnya bisa dideteksi. Cara simpelnya begini, silahkan tanya ke kakek nenek maupun orang tua kalian, apakah uang kuno tersebut di zamannya itu sangat sering digunakan untuk transaksi atau tidak. Jika sangat sering digunakan untuk transaksi, itu tandanya dicetak secara massal dan berlimpah. Itulah yang menjadikannya harganya masih terjangkau. Sementara jika kakek nenek maupun orang tua kalian bercerita uang kuno tersebut sangat jarang yang punya, jarang digunakan untuk transaksi sehari-hari, ya itu tandanya dicetak dalam jumlah yang sedikit, sehingga harganya bisa bernilai jual tinggi. Berikutnya, yang kedua, yaitu faktor kondisi. Jika kalian memiliki koleksi uang kuno yang harganya masih terjangkau, dicarinya masih mudah, sementara kondisinya jelek, kotor, sobek, karatan, tentu itu akan mempengaruhi minat untuk tidak membeli. Sebab untuk mendapatkan kondisi yang bagus saja masih murah, tentu orang akan lebih memilih yang kondisi bagus. Berbeda jika kalian memiliki uang kuno yang begitu langka. Biasanya, uang kuno yang sangat langka, kondisi jelek pun masih tetap ada peminatnya. Jika kalian memiliki uang kuno seadanya kondisinya jelek, setidaknya pelajari dulu mana uang kuno yang masih terjangkau dan mana uang kuno yang bernilai jual tinggi. Faktor yang ketiga yaitu mengenai jumlahnya. Jika uang kuno itu masih mudah dicari, harganya masih terjangkau, kondisinya jelek, sementara jumlahnya hanya satu, tentu itu juga orang akan berpikir ulang membelinya. Sebab calon pembeli itu akan memperhitungkan tenaga, waktu, akomodasi maupun transportasi. Berbeda dengan barang yang Anda jual tersebut adalah koleksi yang sangat langka, tentunya hal-hal yang saya sebutkan tadi bukanlah menjadi sebuah pertimbangan bagi seorang kolektor dalam mendapatkan koleksi tersebut. Berikutnya, yang keempat, yang menjadikan kolektor itu menjadi tidak tertarik dengan barang dagangan Anda adalah faktor lokasi. Sering kan di antara kalian jika menjual sesuatu, setelah terjadi negosiasi yang panjang, ketika calon pembeli tersebut menanyakan lokasi daerah penjual, negosiasi menjadi tidak berlanjut. Itu dikarenakan mungkin jaraknya dari calon pembeli ke daerah penjual itu sangat jauh. Karena ada beberapa calon pembeli itu ingin melihatnya secara langsung. Ketika lokasi penjual itu sangat jauh, tentu dia akan mempertimbangkan akomodasi maupun transportasinya. Jikalaupun harus menggunakan jasa ekspedisi, tentu calon pembeli juga akan mempertimbangkan ongkos kirimnya. Bisa jadi ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada harga barang yang dipesan. Jika kalian memiliki koleksi yang sangat sedikit, harganya masih terjangkau, kondisinya jelek, mungkin alangkah baiknya
jualah di lokalan di daerah Anda yang memungkinkan orang tidak begitu banyak pertimbangan. Faktor yang kelima yaitu jenis uang kuno. Jenis uang kuno ini meliputi minat pasar dan tingkat kelangkaannya. Bisa jadi uang kuno yang tidak begitu langka, begitu diminati oleh kolektor karena memiliki prospek pasar yang bagus. Namun, yang paling banyak dicari adalah tingkat kelangkaannya. Semakin langka uang kuno yang Anda miliki, maka akan semakin diburu oleh para kolektor. Sebab kolektor itu akan merasa tertantang dengan koleksi-koleksi yang dia merasa belum memilikinya. Jadi, berbesar hatilah ketika uang kuno yang Anda miliki termasuk jenis uang kuno yang mudah dicari dan tidak termasuk langka, sangat wajar adanya jika tidak dilirik oleh para kolektor. Kecuali meskipun barang yang Anda punya tersebut masih mudah ditemui, tapi jumlahnya sangat banyak dan kondisinya bagus, tentu itu juga akan menarik minat kolektor. Sebab ada beberapa kolektor yang di situ juga memanfaatkan koleksinya itu sebagai sumber penghasilannya. Berikutnya faktor yang keenam adalah bahasa marketing yang digunakan. Pernahkah kalian melihat orang memposting uang kuno hanya berupa foto saja, tanpa keterangan apapun? Sebenarnya kita sudah bisa menebak apa tujuannya, yaitu agar ada orang yang tertarik kemudian membelinya. Tapi tidak semua orang itu menganalisanya dengan cara yang sama. Ada yang menganggap mungkin itu hanya sekedar unjuk gigi, partisipasi, atau sekedar hanya iseng memposting. Jadi menggunakan bahasa marketing itu sangat dibutuhkan. Kita analogikan begini, misal ada orang yang ingin menjual mobil diparkirkan di pinggir jalan tanpa keterangan apapun. Orang yang lewat di jalan tersebut dan melihat akan menganggap mobil tersebut sedang parkir. Mungkin ada yang beranggapan mobil tersebut sedang mogok. Orang tidak akan tahu apa tujuan mobil tersebut dipajang di pinggir jalan. Tapi orang akan menjadi lebih tahu kalau mobil itu dijual. Misal diberi contoh, dikasih selembar kertas yang diberi keterangan dijual, maka orang akan tahu barang tersebut dijual. Sama halnya dengan menjual uang kuno, jangan hanya sekedar gambar saja, tapi beri keterangan dijual. Sebenarnya banyak bahasa marketing yang perlu kalian hindari dalam menjual uang kuno. Hal ini sudah saya bahas di video yang lainnya, yaitu mengenai bahasa marketing yang perlu dihindari dalam menjual uang kuno. Link videonya sudah saya bagikan di deskripsi video ini. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah faktor keras kepala penjualnya. Karakter seperti ini ada beberapa modelnya. Salah satunya dia memang tidak tahu harganya dan menjual dengan halusinasi yang tinggi, membandrol super duper jauh di atas harga pasar. Kemudian setelah dia diberikan informasi yang akurat, informasi yang tepat, kenyataannya seperti ini, dia itu tetap keras kepala dengan pendiriannya, tidak mau menerima informasi, tidak mau menerima kenyataan, merasa paling pintar, merasa paling tahu. Ada pula karakter keras kepala yang dia memang tahu harga pasarannya, lalu tetap menjualnya dengan harga super duper fantastis, tapi dia masih mengharapkan durian runtuh, mengharapkan ada orang kilaf yang membelinya, mengharapkan ada kolektor yang baik hati menyelamatkan ekonominya. Dan anehnya, orang-orang seperti ini ketika barang dagangannya tidak laku, dia banyak mengeluh di media sosial dengan berbagai gaya keluhannya. Jadi para kolektor itu memilih diam jika melihat ada orang-orang yang menjual uang kuno dengan karakter yang sangat keras kepala. Jadi kesimpulannya, penyebab ataupun faktor kolektor tidak tertarik terhadap dagangan uang kuno Anda, yang pertama yaitu harga, yang kedua kondisi, yang ketiga jumlahnya, yang keempat lokasi, yang kelima jenis uang kunonya, yang keenam bahasa marketing yang digunakan, dan yang paling akhir yaitu sikap keras kepala penjualnya. Jika ketujuh faktor tersebut sudah kalian kuasai, kemudian uang kuno kalian masih belum terjual juga, jangan gampang menyerah, tetaplah tawarkan ke forum-forum lain yang lebih banyak. Sebab peluang-peluang untuk mendapatkan pembeli itu tidak harus dari kolektor, bisa jadi dari masyarakat umum, calon pengantin, guru, mahasiswa, dan lain sebagainya. Jikalaupun harus menyerah, simpanlah, suatu saat barangkali bisa bernilai jual tinggi, atau mungkin bisa digunakan sebagai nostalgia untuk diceritakan ke anak cucu kalian. Kurangilah mengeluh, kurangilah dalam menyalahkan kolektor, marilah saling menghargai, marilah saling mengerti. Beberapa faktor penyebab yang sudah saya sebutkan tadi merupakan rangkuman berdasarkan riset pendapat pribadi saya. Apabila ada salah kata maupun salah data yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Ya, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih.